review ulang apa aja sih yang udah kita peroleh selama beberapa pertemuan yang lalu. Tentu di bab pertama, kalau teman-teman masih ingat pembahasan Syekh Isyraq di Risalah Gurbatul Ghorbiyah ini, beliau secara eksplisit menyebutkan kenapa beliau membuat risalah ini. Amma ba'du fa inni lamma ra'aitu qissata ibn Yaqzan sadaftuha ma'a ma fiha min ajaibil kalimatir rohaniyah wal isyaratil amikah muta'arriyatan min muta'arriyatan min talwihatin tusyiru ila at-tauril azam. Jadi katanya beliau itu sebab utama beliau menulis buku ini karena dari semua isyarat-isyarat dan juga dari semua pembahasan yang terdapat dalam kisah Hayy bin Yaqzan. Itu kisah siapa? Ibnu Sina. Jadi Hayy bin Yaqzan itu adalah sebuah kisah mungkin metaforik pertama dalam tradisi filsafat Islam yang ditulis oleh Ibnu Sina, kemudian ditulis oleh Ibnu Tufail dan disempurnakan oleh Suhrawardi melalui risalah Gurbatul Ghorbiyah ini. Jadi pemicu awal munculnya Gurbatul Ghorbiyah ini adalah risalahnya Ibnu Sina yang bernama Hayy bin Yaqzan, hidup anaknya kesadaran. Jadi itu juga udah nama itu sendiri sudah membawa metafora gitu ya, bahwa kisah ini bukan tentang perjalanan personal tapi perjalanan intelektual gitu ya. Nah, di situ katanya Syekh Isyraq dengan seluruh kemegahannya, dengan seluruh kedalamannya, tapi memiliki beberapa ruang kosong yang perlu diisi, khususnya di aspek at-taurul a'zam atau at-tamatul kubro. Ini isyarat buat insan kamil ya. Jadi ada pembahasan insan kamil yang sepertinya belum sempurna dalam kisah-kisahnya Ibnu Sina. Al-Makhzunah fil Kutubil Ilahiyah. Sementara konsep tentang insan kamil ini itu sebetulnya terdapat dalam kitab-kitab ilahiyah, mungkin kitab suci baik di umat Islam maupun kitab-kitab terdahulu. Ini sangat sayang gitu kalau misalkan tidak disinggung. Al-Mustauda'a fi Rumuzil Hukama, ya para hakim, para orang-orang bijaksana dari dulu gitu, itu pun sebetulnya penekanan mereka ketika membahas persoalan-persoalan ini itu ada pada konsep insan kamil itu. Al-Makhfiyah fi qissati Salman wa Absal gitu ya. Kisahnya keduanya Ibnu Sina itu yang juga cukup masyhur, itu namanya Salman dan Absal. Nah, beda dengan kisah Ibnu Yaqzan, kisah Salman dan Absal ini tidak sampai pada kita secara utuh. Nah, penukilannya beberapa yang paling lengkap mungkin dari Khoja Nasiruddin Tusi. Itu di syarah isyarat dan tanbihatnya, itu pun tidak seluruh kisahnya, tapi dia mencoba menyimpulkan kisah itu. Seolah-olah kisah ini udah diwariskan mulut ke mulut gitu. Tulisan ke tulisan, dan orang sering menceritakan itu tapi tidak sampai di tangannya kita hari ini. Allati rotabaha sahibu qissata Ibnu Yaqzan, ya kan? Jadi si kisah Salman Absal juga dibikin sama Ibnu Sina. Wa huwa sirrul lazi tarataba alaihi maqamatu ahli tasawuf wa ashabil mukasyafat wa ma usyira ilaihi fi risalati Ibnu Yaqzan illa fi akhiril kitab haitsu qila. Jadi pembahasan ini cuma disinggung sangat sedikit. Kalau mau kita bilang ada, itu sangat sedikit di kitab yang bernama atau di risalah yang bernama Ibnu Yaqzan itu. Ketika Ibnu Sina berkata wala rubba mahajaro ilahi afrodu minan nas. Jadi kisahnya akhirnya orang-orang memiliki tekad untuk hijrah dan bertemu dengan akal aktif itu, dan ila akhiril kalimat, sampai di situ doang. Tapi perjalanan safarnya bagaimana, apa yang terjadi ketika mereka akhirnya berjalan, terus hasil dari perjalanan itu ketemu dengan siapa, nah ini nggak dijelaskan lagi oleh Ibnu Sina. Kisah itu gantung di kisah Hayy bin Yaqzan. Jadi Hayy bin Yaqzan hanya seolah-olah menceritakan ketika orang akhirnya memiliki tekad untuk melakukan dalam tanda petik transformasi itu atau hijrah. Jadi hijrah ini pengertiannya dalam istilah mereka itu bukan perpindahan spasial ya, tapi transformasi diri. Jadi kisah Hayy bin Yaqzan itu berhenti pada fase transformasi diri itu, ketika orang mengambil keputusan untuk ya sekarang saya harus mentransformasi diri saya. Nah, udah selesai. Nah, nggak dilanjutin lagi. Nah, kisah Gurbatul Ghorbiyah itu dimulai persis ketika perjalanan Hayy bin Yaqzan ini selesai. Fa'aratu an adzkura minha syai'an fi tarzi qissati samaituha ana qissatal Gurbatil Ghorbiyah. Nah, makanya aku berkeinginan untuk menyempurnakan gitu ya
kisah ini, dan aku memberikan nama bagi puzzle terakhir itu sebagai Arbubatul Gorbiyah. Jadi missing point-nya di sini di paragraf ini adalah apa? Perjalanan insan kamil itu menjadi pemicu atau latar belakang munculnya kisah Gurbatul Gorbiyah. Nah, part pertama yang kemarin sudah kita bahas itu adalah part ketika pelan-pelan dia mulai berjalan, dan dalam perjalanannya dia kemudian terdampar. Gitu ya. Ini yang kita kasih core ideas-nya di paragraf yang berikutnya ini sebagai konsep kejatuhan eksistensial atau konsep faktisitas dan juga konsep ordinary world. Jadi ada hal-hal yang membuat kita kemudian merasa terasing. Sebagaimana judul Gurbatul Gorbiyah itu juga sebetulnya tentang keterasingan. Jadi gurbah dan gorbiyah di sini, maghrib, barat dan lain-lain itu sebagaimana kita udah bahas sebelumnya, itu bukanlah barat spasial ya, bukan barat geografis, tapi barat maknawi. Jadi tempat tenggelamnya matahari, tempat jauhnya seseorang dari cahaya, tempat terasingnya orang dari kampung halaman, itu yang disebut sebagai gurbah. Nah, di sini dijelaskan bahwa awal perjalanannya itu Syekh Isyraq itu memulai itu bersama dengan saudara yang bernama Asim. Asim itu adalah simbol dari akal. Jadi dia berjalan dengan saudaranya, lamma safartu ma'a akhi. Jadi ketika aku berjalan bersama saudaraku, siapa namanya si Asim, min diyari Mawaro, ya, dari sebuah negeri bernama Mawara di Cinere. Ya kan? Mawaro An-Nahar gitu ya. Mawaro ini ternyata ada di sini. Jadi dia jalan dari sebuah negeri yang ada di balik sungai. Yaitu dulu mungkin di geografi zaman dulu kan ada Bainun Nahrain, ada Mawaraun Nahar. Bainun Nahrain itu Mesir dan semua sungai Furat itu sepanjang itu sampai Irak. Nah, kalau Mawaraun Nahar itu kayak Turkmenistan, Uzbekistan dan lain-lain. Nah, sebenarnya di sini ada poin penting yang kayak dulu belum sempat kita bahas. Dalam kosmologi ilmu alam zaman dulu gitu ya, ada 4 unsur paling dasar yang membentuk segala spesies di muka bumi ini. Ada yang akrab nggak sama 4 unsur dasar itu apa aja? Tanah, air, udara, dan api, gitu ya. Ya, yang sebetulnya banyak berkembang juga di tradisi timur itu dalam konsep avatar. Avatar adalah seseorang yang berhasil menyeimbangkan seluruh unsur itu. Nah, unsur yang paling rendah itu disebut sebagai tanah. Nah, dalam kosmologi lama atau ilmu alam lama, kalau tanah mau jadi udara, itu dia nggak bisa langsung lompat. Dia harus jadi air dulu. Dia bisa nggak jadi udara? Bisa, tapi dia harus melewati fase menjadi air dulu. Air begitu juga nggak bisa langsung jadi api, dia harus jadi fase udara dulu, baru dia jadi api. Nah, itu dalam ilmu alam yang lama itu circle itu terjaga gitu. Begitu juga api bisa nggak jadi bumi, jadi tanah? Bisa, tapi dia harus melewati kembali dulu ke fase udara, begitupun mundur satu-satu. Jadi ilmu alam yang lama itu bergerak dengan mekanisme seperti itu. Nah, Mawaraun Nahar itu adalah bisa menggambarkan alam misal. Kenapa? Karena antara udara gitu ya sebagai alam ruh gitu ya dengan tanah sebagai alam materi, itu ada nahar di situ yang merupakan alam air. Gitu ya. Yang dia bisa menjadi penyambung pemisah antara alam materi dengan alam rohani. Nah, mereka ini jalan dari negeri mana? Di balik sungai, di balik air, itu adalah alam udara. Itu adalah alam ruhani. Jadi asalnya si Syekh Isyraq Safartu, ini cerita tentang dia ya, dan saudaranya si Asim itu dari alam ruhani. Dipisahkan oleh alam misal bernama An-Nahar, dan itu masuk ke negeri di alam baru unsur tanah itu. Gitu, ila biladil maghrib. Jadi mereka dari timur gitu ya, pergi berjalan menuju barat. Barat di sini pun bukan barat spasial. Tujuannya jelas, mereka ngerti roadmap mereka tuh mau ngapain di sini. Mereka mau ngambil apa? Ngambil burung. Nah, burung ini makhluk apa? Makhluk udara atau makhluk air atau makhluk tanah? Makhluk udara. Jadi dia nyari makhluk dari spesiesnya dia yang terjebak di bumi ini. Kalau teman-teman akrab di bukunya Plato itu di Phaedo, kisahnya jiwa kita itu kayak gitu.
Jadi kenapa jiwa kita kemudian jatuh ke alam bumi ini? Karena si burung ini kehilangan sayapnya di bumi ini. Dia mencari-cari, dia nggak bisa terbang lagi ke alam langit itu kalau dalam analoginya Plato. Jadi ada bagian dari dalam diri kita itu yang hilang dan tertinggal di alam bumi ini. Dan kayaknya puzzle itu nggak bisa penuh kalau kita nggak menemukan dia. Gitu. No one left behind kalau katanya quotes itu kan. Jadi nggak boleh ada yang tertinggal di belakang. Nah, Syekh Isyraq sama Asim itu turun ke bumi atau pergi jauh-jauh ke barat ke tempat kegelapan ini supaya ketemu sama si tuyur ini. Iya, si siapa? Si makhluk udara, makhluk langit yang tersesat di Sahilil Lujatil Khodro. Sahil itu apa? Sahil itu pantai. Pantai itu metafora apa? Perbatasan antara tanah dengan pesisir itu kan gitu. Jadi mereka tersesat di situ. Sebetulnya mereka belum terlalu jauh pergi masuk ke dalam semak-semak dan belukar-belukar alam materi ini. Mereka katanya ada di tepi pantai gitu ya, fi sahilil lujatil khodro, di pantai dari laut hijau. Nah, hijau ini gambaran alam materi ini yang menipu kita, yang memikat kita, yang membuat kita akhirnya terpaku di situ gitu ya. Ya, ini jadi panjang nanti. Fawaqona buktatan fil qaryati zalim. Niatnya kita mau pergi ke pesisir, malah kita jatuh di mana tiba-tiba. Nah, fawaqona buktatan. Nah, kata buktatan ini merah penting karena untuk menunjukkan faktisitas. Jadi faktisitas itu adalah keadaan di mana kita tiba-tiba ada di satu posisi dan kita nggak ngerti kenapa kita ada di situ dan buat apa kita ada di situ. Dan itu pengalaman itu sebetulnya terjadi dalam kehidupan sehari-hari kita. Apapun status kita, apapun posisi kita, kadang-kadang kita berada di situasi di mana kita nggak ngerti kenapa saya sekarang kok tiba-tiba jadi guru ya. Kenapa kok saya sekarang tiba-tiba jadi konten kreator ya. Kenapa saya tiba-tiba sekarang kok jadi apa? A, B, C, D. Kita nggak ngerti kenapa ada di sini dan untuk apa kita ada di sini. Itu ada momen faktisitas. Gitu. Semua tuh kayak serba keterbatasan, tapi kita nggak ngerti kenapa kita terbatas. Nah itu gitu, fawaqona buktatan. Tiba-tiba dia dari negeri timur, dari Mawaro an-Nahar, mau cari saudaranya si tuyur-tuyur ini, jenis-jenisnya dia, malah dia nyasar di sebuah qaryah yang az-zalimu ahluha. Ini ayat Al-Qur'an ya. Al-qaryati zalimu ahluha. Jadi dia tersesat di sebuah desa yang di desa itu penyamun semuanya. Gitu kan? Akni Madinatu Kiroman. Gitu. Jadi desa itu terletak di sebuah kota. Kotanya itu bernama kota Kirowan. Kir itu apa? Kir itu arang. Nah, kalimat waw alif nun ini bahasa Persia ya. Biasa kearang-arengan. Maksudnya ini kota kegelapan. Jadi ini di Maghrib, di negeri gelap, dan nama-nama kotanya sengaja pakai imajinasinya dia itu dengan jenis yang gelap. Simbol kegelapan saat itu yang paling gelap itu apa? Itu arang itu. Gitu ya. Jadi di sebuah kota peradaban yang gelap ini berpengaruh buat mungkin dia terpengaruh oleh Farabi juga. Gitu. Jadi Farabi itu ketika membagi Madinah itu, nah, itu Madinah yang gelap itu, ini Madinah kayak gini nih. Gitu ya. Madinah yang qarim zalimu ahluha ini. Falamma ahassa qaumuha annana qadimna alaihim fujatan wa nahnu min auladis syekh al-masyhur bil hadi ibnil khairil yamani ahatu bina. Nah, ketika tiba-tiba kita masuk di kota itu, kita tersesat ada di situ, kita nggak ngerti kenapa kita ada di situ. Nah, orang-orang yang zolim ini kemudian mereka mengenali kita ini siapa. Saya dan saudara saya si Asim. Mereka langsung ngerti bahwa kita ini anaknya siapa? Kita anaknya syekh yang masyhur dengan nama Hadi ibnil Khair ya al-Yamani. Jadi nama bapaknya siapa? Hadi. Nama kakeknya? Al-Khair. Asalnya dari Yaman. Jadi di sini kita udah bahas ya, Al-Hadi ini maksudnya siapa? Al-Hadi di sini dalam istilahnya mereka itu adalah akal fa'al, atau mungkin sebagian menafsirkan itu sebagai akal pertama, bahkan Jibril. Gitu ya. Jadi ini adalah malaikat Jibril dan dia anaknya Al-Khair yang mutlak. Siapa? Ya Tuhan itu sendiri. Gitu ya. Nah, di sini cuman sebenarnya ada pembahasan, mana yang harusnya lebih dulu, hidayah atau kebaikan? Ya kan? Ngerti nggak problematikanya? Hidayah itu apa sih?
Hidayah. Pencerahan. Nah, pencerahan itu buat siapa? Buat orang yang sesat. Buat orang yang sesat. Lawannya siapa makanya? Dolala. Iya enggak? Ya. Jadi hidayah ini mengasumsikan ada orang-orang yang tersesat. Hidayah itu hanya bisa bermakna kalau ada yang tersesat. Maka seorang untuk mencapai status hadi, mencapai status pemberi hidayah, bukan dia harus tersesat. Dia harus punya wadah yang bisa menerima ketersesatan. Dia nggak boleh jadi khair. Kenapa khair itu nggak identik dengan syar? Kalau dia khair, dia nggak akan pernah mau nongkrong sama yang namanya syar. Kalau si khair ini nggak nongkrong sama syar, nggak ada yang namanya hidayah. Jadi orang supaya mendapatkan peran hidayah, dia harus bisa menampung yang namanya syar ini. Makanya kalau istilahnya si Nietzsche ada yang namanya istilah apa? Beyond good and evil. Orang kalau mau ada dalam posisi hidayah, dia harus bisa mencapai keadaan beyond dari good dan evil. Kalau dalam simbol karakter dalam Qur'annya itu seperti Asiyah. Gitu. Asiyah itu siapa? Istrinya Fir'aun sekaligus ibu angkatnya Musa. Jadi dia bisa menerima Musa dan dia bisa menggandeng, bisa bersama dengan orang yang paling zolim di zamannya. Ya, Asiyah itu adalah simbol hidayah itu. Jadi hidayah itu harus mengasumsikan orang nggak pilih kasih. Dia harus ada di posisi yang tanpa syarat. Karena ketika dia jadi orang baik, dia nggak akan pernah mau lagi ngongkrong sama orang yang buruk. Gitu ya. Akhirnya, gitu ya, buat sebagian al-khair yang dimaksud di sini ini bukanlah al-khair yang lawannya syar. Khair yang bukan lawannya syar lah yang bisa menghasilkan atau melahirkan hidayah ini. Kalau khair yang dimaksud adalah lawannya syar, ini nggak akan bisa melahirkan hidayah. Jadi kebaikan yang dimaksud di sini bukanlah kebaikan yang menjadi lawan dari keburukan. Sampai di sini ada persoalan nggak? Atau oke aja. Konsep perlawanan antara kebaikan dan keburukan jelas ya. Kalau orang udah baik, dia berarti nggak buruk. Kalau orang buruk, berarti dia nggak baik, gitu kan. Nah, kalau misalkan orang baik aja gitu, yang buruk aja, nggak akan ada yang namanya hidayah. Untuk ada dan untuk terrealisasinya konsep hidayah perlu ada penengah gitu, yang bisa membersamai kebaikan dan bisa membersamai keburukan. Nah, ini juga disebut sebagai khair, tapi khairnya yang lain. Tapi setelah itu baru dia memutuskan hubungan dengan yang saat itu. Iya. Setelah tiba yang disebut dengan hidayah, barulah dia akan memutuskan hubungan dengan syar itu. Bukan. Startnya kan enggak. Iya, kalau dalam konteks konsep hidayah gitu ya, konsep hidayah itu dia nggak akan pernah putus asa, sama kayak Tuhan. Selalu menerima tobatnya setiap hambanya. Bukan berarti kita menyarankan Anda untuk terus berdosa ya. Iya kan? Tapi maksudnya Tuhan itu selalu menerima hambanya itu kapanpun dia kembali. Satu-satunya pintu yang nggak akan pernah tertutup. Itu kan katanya pintunya Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan punya sifat al-hadi ini. Ya. Nah, makanya mungkin gitu ya. Mungkin kalau di imajinasi Anda, khair di sini itu maksudnya itu bukan lawan dari syar. Gitu ya. Khair di sini ini adalah sesuatu yang bisa menghimpun siapa? Si Hasan dan Kubuh. Gitu ya. Jadi yang berlawan itu adalah si Hasan dan si Qobih. Jadi Hasan sama Qobih dalam istilah bahasa Arab, gitu ya, itu dua hal yang nggak bisa bergabung. Tapi khair itu bisa bergabung dengan Hasan dan bisa bergabung dengan Qobih. Kenapa? Karena posisi dia itu tanpa syarat. Kebaikan yang tanpa syarat itu disebut sebagai khair. Kayak orang, analogi mudahnya itu kayak teh lah.
gitu kan. Dia teh yang apa? Bisa masuk, mau itu manis ataupun tidak manis. Dan kadang-kadang kan kita mesen teh kayak gitu ya. Ditanyain, Anda meminum apa? Teh. Tehnya apa? Sugar atau less sugar? Nah, itu semuanya bersyarat. Yang satu dengan syarat sugar, yang satu dengan syarat tanpa sugar. Ya less sugar atau no sugar pun itu syarat. Nah, ada yang bilang mau tehnya kayak gimana? Apa aja? Mau itu ada sugarnya, mau itu nggak ada sugarnya, mau itu less sugar. Yang penting teh itu sendiri buat dia udah. Nah, itu keadaan-keadaan tanpa syarat kayak gitu. Nah, itu yang disebut sebagai al-khair yang bisa melahirkan al-hadi. Dan kita itu jenisnya begitu, katanya Syekh Isyraq. Kita itu adalah anak-anak dari hidayah ini. Jadi manusia itu turun ke Maghrib ini punya misi hidayah yang apa? Yang sifatnya tanpa syarat itu. Karena nanti kita akan lihat di akhir perjalanannya, ketika Syekh Isyraq kemudian berhasil keluar dari sumur itu, ini spill sedikit, gitu ya. Nanti dia disuruh balik lagi sama Al-Hadi ini. Kan dia udah mengalami berbagai penderitaan di dalam sumur, semua dia udah susah-susah naik, ketemu lagi akhirnya kayak orang udah jauh Nabi Yusuf gitu kan, dilempar ke sumur, pergi sampai Firaun, kemudian tiba-tiba ketemu sama ayahnya lagi Nabi Yakub gitu. Nah, pas ketemu sama Nabi Yakub, cerita disuruh udah balik lagi, suruh nyelamatin semua orang yang ada di sumur itu. Jadi dia disuruh balik lagi nanti. Nah, jadi ada misi hidayah. Kenapa? Karena memang inherent sifat hidayah itu dalam diri manusia. Maksudnya Syekh Isyraq kita itu karena nggak ada pilihan buat cahaya itu selain menerangi gitu. Dan cahaya itu nggak milih-milih mau menerangi siapa. Mau ditolak dia tetap disinari sama dia. Nah, itu yang dimaksud sama mungkin ya Syekh Isyraq dari Al-Hadi Ibnul Khair. Dan Yaman ini adalah simbol dari timur. Gitu ya, beda sama Maghrib. Jadi dia dari negeri yang paling timur bahkan dalam definisi saat itu. Geografi saat itu. Ahatu bina, mereka akhirnya ngurumunin kami dan mereka menangkap kami dengan salasil dan aglal. Ini ada ayatnya, kita udah nggak usah bahas lagi masing-masing itu kan. Mereka ditangkap, dirantai dan diikat leher-lehernya mereka, si Asim dan Syekh Isyraq ini. Min hadid, dari besi itu semua ikatan itu. Wahabasuna fi maq'ari bi'rin la nihayata lisamkiha. Kita dilempar ke dalam sebuah sumur, yang sumur itu nggak ada ujungnya. Kegelapannya pun nggak ada ujungnya. Wa kana fauqal bir al mu'attalah allati umirat bihudurina qasrun musyayyadun wa 'alaiha abrajun ya iddatun gitu ya. Jadi di atas sumur itu gitu ya, di atas sumur itu ada apa? Di atas sumur itu ada al mu'attalah. Di atas sumur yang al mu'attalah. Jadi sumur ini sifatnya apa? Sumur yang nggak terurus. Sumur mati. Itu menunjukkan bahwa kita bukan hanya turun di alam dunia ini, gitu ya, di alam Maghrib ini, tapi kita terlempar sampai di titik yang paling rendah di alam dunia ini, asfalas safilin gitu. Jadi yang nggak terurus, yang kayaknya memang tidak ada value-nya, nggak ada nilainya, nggak worth it buat ditinggalin. Tapi di atas dari sumur ini ada apa? Ada qasrun musyayyad. Jadi dia tahu, kelihatan tuh ada apa istana yang sangat megah di atas sumur itu. Wa 'alaiha abrajun idatun. Dan di atas itu ada apa tuh namanya? Menara yang ada di sekitar ini, apa namanya? Istana itu. Nah, ini part pertama ya. Part pertama yang dulu itu kita sebut sebagai berjalan dan terdampar. Nah, part kedua itu tarik ulur. Orang udah jalan, udah terdampar. Nah, tiba-tiba apa? Dia ada di dalam apa namanya tuh? Goa itu, bukan goa, apa? Sumur itu. Dia mau naik dan dia mau keluar. Ketika dia mau keluar, dia mengalami momen gamang. Kira-kira saya keluar atau enggak ya? Karena ada kebiasaan. Oke? Karena orang sudah terbiasa, akhirnya orang takut untuk berubah. Karena jangan-jangan di alam yang lain itu nanti kayak gimana, bener nggak kayak gini, gitu ya. Yang membuat dia itu apa namanya ragu itu karena apa? Karena dia diizinkan untuk keluar di malam hari. Jadi di goa itu, di goa mul sana, karena saya keingetan kisahnya Plato ya, alegori, karena ini sangat mirip dengan alegori goanya Plato. Jadi dalam sumur, nah di dalam sumur itu dia nggak selamanya diikat.
Di malam hari dia diizinin untuk keluar. Kenapa malam hari? Itu simbol apa? Simbol bahwa ketika kita ingin keluar dari alam materi ini, ketika kita ingin keluar dari keterikatan duniawi ini, kita perlu melepaskan diri kita di waktu-waktu tertentu, dan waktu-waktu itu adalah waktu-waktu masa. Waktu-waktu ketika sepertiga malam dalam ajaran Islam. Jadi malam itu adalah ketika konsentrasi kita terhadap alam sumur itu menjadi lebih tipis, dan konsentrasi kita kepada alam yang lebih tinggi itu, entah itu air ataupun udara, itu lebih tinggi, gitu kan. Makanya insa'atumul qasra mutajarrodina iza amsaitum, Anda diizinkan, tapi kalau udah subuh Anda harus balik lagi. Jadi Anda cuma diizinkan untuk sekedar napas di atas, merasakan apa sih, mencicipi kayak gimana sih udara di alam atas itu. Jadi kata Syekh Isyraq, kalau kita mau menjadikan ini nggak sekedar kisah gitu ya, ya kita harus merasakan nafas-nafas atau hirupan-hirupan udara di sepertiga malam itu, katanya Syekh Isyraq. Nah, nanti subuh-subuh kita nggak terpaksa, kita harus balik lagi beraktivitas, dan kita akan lupa, dan kita akan terbiasa dengan semua aktivitas yang ada di dalam sumur itu. Gitu ya. Ini nggak usah saya baca lagi, nanti malah makin panjang. Karena setiap kali dibaca ada lagi inspirasinya gitu. Ini bahaya, ini nggak maju-maju nanti. Parubama ya, sampai ada momen ketika Hamamat datang. Nah ini momen yang membuat dia gamang. Hamama ini apa? Apa? Bukan. Hamama di sini burung merpati. Hamam, ya hamam. Tapi ada banyak. Min uyukil yaman mukhbiratin bihalil hima. Gitu. Ada burung-burung merpati yang ngasih kabar, ayo keluar. Dan dia bilang, saya ini dari negeri sana, kata dia. Dan di negeri asal itu ada pelindung sejati, tempat kembali yang sejati. Katanya si Hamamat ini. Wa ahyanan yazuruna birokin yamaniyatin tumidu minal janibil aimani asyarki wa tukhbiruna bitawariki najd. Gitu. Jadi dia kadang-kadang datang gitu ya dengan angin yang sangat, disertai dengan angin yang sangat segar. Jadi ada nafas-nafas tertentu ketika mereka naik ke atas, ini beda ini. Spoi-spoi. Iya, ini momennya bikin gamang, bikin galau. Masa bohongan sih? Ya kan? Jadi ini alam mulai ada penasaran. Jadi dia yang tadi dia cuman terbiasa dengan sesaknya yang kita bahas ya. Bagaimana sesaknya alam di bawah sumur itu ya, dan kita sikut-sikutan, kita rampas-rampasan, kita berantem, itu yang karena kesempitannya dunia ini. Tapi ketika kita mengambil waktu, menyisihkan kesempatan kita untuk merasakan udara yang ada di atas itu baru kerasa betapa lapangnya itu, nggak ada yang rebutan, semuanya dapet gitu kan. Dan bahkan ada momen ketika udaranya itu udara yang paling berkualitas, itu yang dibawa sama siapa? Karena itu udaranya masih udara di alam maghrib. Nah, udara yang dibawa sama Hamamat ini kayak orang pakai parfum, gitu kan? Parfumnya dari jauh udah kecium. Nah, ini Hamamat ini kadang-kadang yazuruna biraukin yamaniyatin tumidu minal janibil ainani syarqi wa tukhbiruna bitawarikin najd. Dan mereka kasih kabar gitu. Ada loh jalan-jalan keselamatan ini. Gitu. Udah mulai dapat spill. Ya kan, bahwa ternyata ada yang lebih luas dari alam dalam sumur. Ini kan semua kisah yang sangat singkat ya. Kalau kita mau pakai imajinasi kita, yang terjadi di dalam sumur itu masih bisa dikembangkan lagi. Karena kan ini asumsinya apa? Kalau dia masih perlu kabar tentang tawarikun najd, berarti asumsinya apa? Asumsinya dia di dalam sumur itu lupa sama jalan itu. Kenapa dia bisa lupa sama jalan itu padahal dia dari situ? Kenapa dia masih butuh sama Hamamat padahal dia makhluk itu? Berarti yang terjadi di dalam sumur itu sesuatu yang tidak tidak sesingkat dan semudah yang kita bayangkan. Asik tuh. Asik juga gitu. Iya. Akhirnya kita ragu kan sama ada kenikmatan lain. Akhirnya kita ragu sama ada mungkin kebahagiaan lain. Nah, ini cara-cara Syekh Isyraq buat menarik kita memiliki akses terhadap geografi yang lebih luas daripada yang kita alami selama ini. Wa yaziduna riyahul araq wajdan ala wajdin. Wah, ini anginnya udah nggak karuan ini. Setiap kali datang, karena mungkin ini jadi datangnya terus-terusan. Kayak Anda
gitu ya, lagi dapat inspirasi, mood gitu ya, dapat inspirasi, misalnya nulis, kayaknya inspirasi numpuk gitu, datang wajidan ala wajidin. Bertubi-tubi. Nah, bertubi-tubi, insight demi insight itu kerasa. Itu pernah nggak ngalamin momen kayak gitu? Nah, kata si Isra kayak gitu juga. Ketika kita ngerasain mencicipi satu, itu keran itu udah kebuka, itu nanti dia bakal ini, Lebih sering ya. bakal bukan cuma, iya, dia bakal bertubi-tubi mendatangi kita, dan dia akan mencari jalur sendiri buat sampai di kita. Jadi yang perlu kita lakukan adalah membuka keran itu bahkan sedikit. Gitu. Ketika walau sedikit. Wa yaziduna riyahul araq wajidan ala wajin fatahan nana wa nashtaqo ilal waton. Wah, kata dia di sini saya tahu bahwa ternyata waton saya bukan di sini. Gitu ya. Hubbul waton. Nah, hubbul waton minal iman. Ya. Hubbul waton minal iman buat para sufi itu hadis kayak gitu, itu bukan waton geografis kayak gini karena nggak ada maknanya. Bukan waton spasial, bukan waton suku, bukan waton bahasa, bukan waton itu. Waton yang bisa menjadi parameter keimanan itu adalah waton yang ini. Waton yang di Yaman itu, waton yang membawa kabar gembira itu, yang membawa hembusan angin paling sepoi-sepoi itu. Nah, itu waton yang membawa keimanan, bukan waton yang justru memperkuat kesukuan bahasa ya. Itu kalau buat para sufi ya. Ini bukan anti nasionalisme nih. Wa nashtaku ilal waton. Fabayna nahnu, ini bukan fabayan nih. Enggak, bukan fabayan. Fabayna nahnu fil suudi lailan wa fil hubuti naharon. Gitu ya. Jadi kita itu dalam keadaan tadi, makanya judulnya gamang atau tarik ulur itu karena itu mereka berdua si siapa? Aku dan Asim. Si Isra dengan si Asim ini akhirnya bingung. Gitu ya. Entah dia harus naik terus-terusan atau dia harus turun lagi. Dia naik lagi, dia turun lagi. Nah, itu mereka dalam waktu yang cukup lama mereka mengalami momen itu, naik turun. Dan kapan dia kemudian akhirnya membulatkan tekad itu di part ketiga. Kita kasih judul ilham dengan tanda seru gitu ya. Momen eureka gitu ya. Momen eureka kita udah kayaknya memang waton itu real gitu ya, dan harus ada keputusan berani yang diambil. Nah, ini Qur'aniyahnya. Misalnya ini ya, kalau kita ternyata udah berkuasa di sumur itu, iya, harus ditinggalin. Ya. Nah, itu yang paling berat justru ketika kita kan katanya dia. Nih, allati ummirat bihudurina. Si sumur itu udah bikin peradaban kita dalam situ. Gitu. Kita udah bikin umron di situ. Umron itu kesejahteraan, kita udah makmur di situ. Udah ada zona nyaman yang kita bikin di situ. Coba bayangin kita mau tinggalin itu. Cuman gara-gara si Hamamat ini rese. Datang dulu ya. Iya. Manci-manci. Iya, dan dia kalau udah datang itu kayak get fly katanya Socrates. Anda kayak pernah kedatangan tuh Hamamat itu. Iya, cuman ente sembeli. Iya. Nah, sampai ada momen ketika yang datang itu bukan Hamamat lagi, kayaknya Hamamat nggak mempan nih. Ya kan? Tadi keran itu kalau udah kebuka bakal dikasih bertubi-tubi. Jadi yang satu pertama prajurit dikasih, pelan-pelan dikasih komandannya. Gitu ya. Siapa yang datang? Hudhud. Oh, tadi merpati, sekarang Hudhud yang datang. Nah, Hudhud ini levelnya, badge-nya ini lebih tinggi dibanding ini bintang 2 ini. Kopral. Nah, iya. Enggak, Kopral. Muhammad Kopral. Jenderal. Iya. Ini adalah jenderal. Ini yang datang udah bukan yang ini, bukan yang abal-abal gitu kan. Nah, ini betul-betul datang dengan ilham. Gitu ya. Nah, makanya core ideas-nya gitu adalah meet the mentor dan kita mulai mendapati certainty. Ya kan? Nah, kita perlu mentor. Mentor itu siapa? Si Hudhud ini. Nah, idro ainal hudhud dakhola minal quwwati musalliman fi lailatin qamra. Sampai satu ketika Hudhud itu datang. Dia masuk gitu ya, melalui ruang kecil gitu ya. Kuah itu di sini ya katakanlah lubang tapi buat nampung cahaya tuh. Jadi kalau zaman dulu itu,
bukan ventilasi juga. Jadi dulu kan bulan itu kalau mau mantul itu gitu ya, itu harus ada ruangan di mana di situ tuh cahaya tuh akhirnya bisa terpantul lagi ke tempat yang lain. Nah, itu sebagai kuah. Ya, katakanlah semacam cermin lah, semacam kaca gitu yang menjadi penghalang antara si sumur itu dengan alam luar. Nah, dia datang si Hudhud ke situ dan itu dia datang membawa keselamatan, musalliman gitu ya. Membawa kedamaian. Jadi katanya salah satu tipikal penting dari religious experience itu adalah peace atau blessedness. Jadi orang merasa kayak ada keberkahan, kedamaian, kehangatan. Nah, itu ciri-ciri pengalaman religius. Kadang-kadang kita lagi ada di kafe ngopi sendirian gitu. Senja itu kayak beda banget dari senja-senja yang lain. Nah, itu perasaan hangat, blessed, itu tingkatan paling rendah dari religious experience. Tipologi religious experience itu ada 5. Yang paling rendahnya itu sebetulnya ada pengalaman yang bisa diakses oleh semua orang, dia sensori juga gitu ya, tapi beda aja buat kita gitu ya. Kayak tadi kayak matahari itu sama, orang lain juga ngelihat matahari yang sama, langit itu juga sama dan orang juga ngelihat yang sama, itu adalah, tapi kita memaknainya secara berbeda. Perasaan kita itu kayaknya lain dengan yang dialami oleh orang pada umumnya. Nah, itu pengalaman paling rendah dari religious experience. Setelah itu ada pengalaman yang aksesnya itu udah mulai private. Gitu. Jadi dia tidak common lagi. Jadi dia private, cuman dia sebenarnya masih sensori juga. Tapi dia unusual katanya. Unusual itu kayak gimana? Misalkan Nabi Musa, pengalaman Nabi Musa nih. Pengalaman Nabi Musa itu ketika ada api, ada semak-semak, api dan semak-semaknya dua-duanya kelihatan, bisa diakses oleh semua orang, tapi semak-semaknya itu kena api dan dia nggak kebakar. Nah, itu unusual. Dia nggak common. Kalau yang tadi common, kalau ini unusual. Bisa diakses sama orang, gitu ya. Publik juga, dan yang ngebedain itu cuman dia itu unusual. Nah, ada yang sangat private. Private itu tingkatan berikutnya, yang ketiga. Kalau yang private itu udah nggak bisa diakses sama orang. Nah, yang private ini ada 2 macam. Ada yang bisa dibahasakan, ada yang tidak bisa dibahasakan. Yang bisa dibahasakan itu menjadi ceritanya Syekh Isyraq, yang tidak bisa dibahasakan itu ya yang disimpan di dalam hatinya masing-masing orang. Gitu. Munajat lah. Ya, itu jadi ya mungkin munajat pun mungkin masih bisa dibahasakan ya. Nanti dibahasakan pun itu ada yang low level interpretation katanya, ada yang high level interpretation. Nah, itu juga. Iya, mereka membagi-bagi itu dalam kategori religious experience, dan ada tingkatan yang paling tinggi itu adalah tingkatan bukan private lagi. Bahkan memang dia bukan dalam kategori konsep. Gitu, bukan dalam kategori konsep, bukan dalam kategori, pokoknya di situ ya, itu yang dalam bahasa sebetulnya kita itu disebut sebagai fana ya. Meskipun fana juga bertingkat-tingkat, ada fana dalam fiil, ada fana dalam sifat, dan ada fana dalam zat. Nah, jadi pengalaman spiritual itu ketika bahkan persona kita semuanya udah mulai luntur dan hilang. Kita sebagai orang Jawa, kita sebagai orang berbahasa apa, kita sebagai orang yang bertitel apa, kita sebagai orang dengan teman-teman seperti apa, nah ini semua status-status ini akan gugur di setiap perjalanan itu. Jadi setiap persona itu akan kita di situ nanti dia mendapatkan perintah-perintah untuk menanggalkan semua status-status itu. Jadi dia diminta untuk mencapai sebuah tingkatan religious experience yang lebih tinggi di setiap level perjalanannya, gitu ya. Wa izra'ainal hudhud dakhala minal qawmi musallaman fi lailatin qamra. Jadi memang ada malam-malam bulan yang paling terang gitu. Cahaya yang paling terang. Tapi namanya bulan beda sama matahari dong. Gitu ya. Jadi Hudhud itu datang di keadaan yang paling gelap. Tapi di malam-malam yang purnama gitu ya. Wa fi min qarihi raqatun sodarot min syati'il wadil aiman fil buqatil mubarakati minasy syajarah. Jadi si Hudhud ini di itu? Jadi bukan di tangan cengkeramannya. Cakar. Iya, di cakar itu dia ngebawa sebuah secarik surat gitu ya. Yang di situ tertulis min syati'il wadil aiman. Surat ini dari apa? Dari syati'il wadil aiman. Ini ayat Al-Qur'an ya. Ayat Quran. Min syati'il wadil aiman fil buqatil mubarakati
minasyajarah. Jadi dari sebuah negeri Wadil Aiman, itu lembah yang penuh berkah gitu ya, di sebuah buq'ah gitu ya, di sebuah petak gitu ya, yang daya membawa dan penuh dengan keberkahan, dan itu dari syajarah gitu ya, dari pohon. Nah itu ada terusannya. Jadi ini pokoknya daerah yang penuh berkah yang ada di timur. Nah jadi dia ngebawa surat itu dari situ. Dia membawa rokotun sodarot, ini tulisannya. Ini kayak orang ngirim surat gitu kan. Ini dari from siapa gitu. Ini dari siapa? Nah ini dari Al-Wadil Aiman. Nah uniknya itu dia cuma ngasih alamat, nggak dikasih siapa pengirimnya, gitu ya. Jadi menurut sebagian pensyarah ini mungkin menunjukkan banyak aspek ya. Bisa jadi menunjukkan supaya kita itu penasaran, gitu ya, siapa yang mengirimkan surat ini. Bisa jadi memang karena dia itu gaib, gitu ya. Dan kita belum ada pada level untuk bisa akrab dengan dia. Makanya yang akrab sama kita itu mungkin daerah-daerah ini, peta-peta ini aja. Makanya dia memperkenalkan dirinya dengan nama yang akrab dengan kita. Wa qala lana inni uhitu biwajhi khola sikuma waji'tukuma min sabain binabain yakinin wa huwa dza masyruhin fi raqati abikuma, gitu ya. Baru di sini dikasih tahu ini dari siapa. Nah, kemudian Hudhud itu bilang sama kami, ini uhitu, aku bukan hanya mengetahui. Ihatoh itu apa? Ya, mencakupi. Saya mengetahui dengan sangat detail. Saya mengetahui dengan sangat komprehensif cara-cara untuk apa? Kholasikuma. Cara-cara untuk membebaskan kalian berdua. Jadi ini tentang revelation, lagi-lagi religious experience ya. Kembali kalau konteks konsepnya religious experience, gitu, katanya salah satu misi paling utama dari religious experience atau karakter paling utama dari religious experience, pengalaman religius itu adalah dia membawa semacam liberasi. Dia membawa semacam liberasi dan salvasi. Salvasi itu apa? Keselamatan dan pembebasan. Jadi orang ketika mengalami pengalaman religius, dia ngerasa kayaknya kerilis dari semua masalah dia. Atau paling tidak dia punya harapan yang sangat tinggi bahwa dia akan keluar dari masalah-masalah yang dia hadapi. Semua berat-beratnya yang ada di pundaknya dia itu kayak pelan-pelan tuh tersisihkan. Itu ciri-ciri pengalaman religius. Dan Hudhud itu membawa itu. Hudhud itu membawa apa? Dan dia bukan cuma membawa, dia menjamin, saya tahu detail demi detail cara supaya kalian terbebas dari goa ini, dari sumur ini. Ini apa itu? Uhid tuh ya. Ini uhid tuh biwajhin, terhadap cara untuk membebaskan kalian berdua. Wajih itu kuma, dan aku datang kepada kalian itu dari siapa? Dari mana? Dari Sabain, gitu, dari negeri Saba, gitu ya, dengan nabain yakinin, gitu, ini certainty. Kalau sebelumnya Hamamat itu nggak bisa menjamin keyakinan itu. Hamamat ini cuma datang dengan apa? Dengan parfum-parfum keyakinan aja. Cuma dengan indikasi-indikasi keyakinan. Kalau dalam bahasa kita itu cuma dengan ilmu yakin. Ya cuma dengan pendekatan filosofis gitu. Cakap-cakap, dia nggak ngerti roadmap-nya itu kayak gimana. Ini mentor beneran ini. Kalau Hamamat cuma ngasih tahu kehidupan ini bukan alam materi doang loh. Ya. Sadar dulu, harus sadar. Iya, sadar dulu. Maksudnya suka dulu. Jadi kerasa dulu. Kalau udah suka baru ini yang real ini si Hudhud ini. Itu otomatis ya. Kalau setelah Hamamat dulu baru Hudhud, nggak bisa Hudhud langsung gitu. Ya itu mungkin bisa diperdebatkan kali ya. Kan ada istilahnya orang-orang yang majzub ya. Majzub itu orang-orang yang tidak menempatkan dirinya di orbit, tapi dia ditempatkan di orbit itu. Gitu ya. Ada orang-orang yang ditarik, bukan dia yang meletakkan dirinya kalau dalam tradisi. Tapi nggak semua orang bisa mendapatkan anugerah itu kan. Nah semua orang kalau paradigmanya kayak begitu, ya nggak ada yang masuk dalam orbit, gitu ya. Nah, itu yang menjadi persoalan. Cuman itu sesuatu yang layak untuk diminta sama Tuhan kalau dalam tradisi tasawuf ya, supaya kita bisa ditarik oleh
Karena sejengkalnya kita itu 10 jengkalnya kan gitu ya, hadis masyhurnya. Kita jalan sehasta, Tuhan ke kita itu 10 hasta. Berarti sebetulnya kita nggak berjalan. Yang jalan itu siapa? Dia. Jadi satu hastanya kita dibalas dengan 10 hasta. Berarti kan sebetulnya sama aja dengan sebenarnya kita jalan juga, kita iya. Kalau nggak jalan 1 hasta tuh 10 nggak gerak. Kenapa? Iya, tapi seolah-olah kita nggak bergerak karena dibalas 10 hasta gimana? Berarti sedekat apa gitu kan? Jadi kita mau mendekat, dia yang justru lebih mendekat ke arah kita. Tapi memang perlu ada upaya, gitu ya. Itu yang disebutkan sebagai satu langkah itu. Nah ini juga kayak gitu. Ini uhitu biwaji kholasikuma wajituma min sabain binabain yakinin. Jadi ada sebuah berita yang betul-betul meyakinkan di sini, yang membuat akhirnya saya isyrok. Dan Asim itu nggak pakai ragu lagi. Dia tinggalin semua kemegahan dan kemakmuran dalam tanda petik yang dia miliki di dalam sumur itu. Gitu ya. Wa huwa dza masyruhin fi raqati Abi Kumar. Kalau kalian mau tahu apa isinya dan bagaimana detail-detailnya itu sebetulnya sudah dijelasin secara terperinci di dalam surat ini fi raqati Abi Kumar. Dari surat yang sebetulnya datang dari ayah kalian berdua. Iya, kalian mesti mulai ingat kalian masih punya bapak. Gitu ya. Cuma bukan bapak biologis. Bukan juga bapak ideologis. Bapak spiritual, gitu ya. Si Hadi itu, fi raqati abikuma. Falamma qara'na ar-raqata fa iza fiha innahu minal hadi abikuma wa innahu. Nah, ini ayat Al-Qur'an ya, kayak Nabi Sulaiman. Gitu kan. Nabi Sulaiman ketika ngasih surat ke Bilqis kan kayak gitu. Ma innahu bismillahirrahmanirrahim, gitu ya. Jadi ketika kami buka ininya dan di dalamnya itu tertulis ini minal hadi, dari ayah kalian, dari ayahmu, from your father, hadi, gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim ini apa? Nah, ini panjang lagi ceritanya. Kenapa dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim? Itu biasanya ada di tafsir surat Al-Fatihah. Jadi kita nggak usah ngebahas itu ya. Cari baca 10 jilid. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu ya. Nah, katanya si Hadi apa? Isinya nggak sih Bismillahirrahmanirrahim, apa seterusannya? Nah, syawaqnakum falam tashtaku, gitu ya. Aku sudah sangat rindu dengan kalian, tapi kok kalian kayaknya nggak rindu sama aku. Ini cinta ini bertepuk sebelah tangan ini. Kerinduan ini sebelah tangan kalau di munajatin gitu. Ya kan? Engkau memanggil aku, tapi aku berpaling darimu. Iya, ya Allah, sampai hafalin. Syawaqnakum falam tashtaku wa da'aunakum falam tartahil. Aku udah panggil kalian, kok kalian nggak gerak-gerak gitu. Katanya si Hadi ini. Kan ini Beb, ada statue namanya. Setelan cuek dulu. Setelan cuek dulu. Jual mahal dulu lah. Kayak rajin dulu statue. Ya mau sampai kapan gitu kan? Kalau istilahnya syawaqnakum falam tashtaku wa da'aunakum falam tartahilu wa asyarnakum falam tahif udah aku kasih isyarat bertubi-tubi kok kayak enggak ngeh ini kok kemana kalian ini gitu loh. Udah ada kirimin hamamat, udah mungkin yang terjadi sebetulnya lebih kompleks daripada itu. Hamamat itu sebetulnya mensimplifikasi apa yang terjadi selama 30 tahun 40 tahun kehidupan kita ini. Gitu kan. Falam tafhamu wa asyara fi raqati ilayya bi annaka ya fulan. Ya kan? Dan diisyaratkan di dalam surat itu gitu ya kepadaku si Isra bi annaka ya fulan, katanya si siapa Al-Hadi ini gitu. Ya fulan, ya fulan in aratta anta takhallaso gitu ya ma'a akhika fala taniya fi azmis safar gitu ya. Dan diisyaratkan akhirnya di dalam surat itu wahai fulan gitu ya. Wahai fulan, kalau misalkan yang sebagian bilang fulan ini mungkin menunjukkan bahwa ini bukan cuma buat saya isyrok doang. Buat siapapun. Ya, jika engkau gitu ya, memang memiliki irodah untuk apa? Bebas. Untuk kholas, untuk terbebas, untuk mengalami liberasi dan salvasi tadi, gitu ya. Ya, ma'a akhika dan juga akhika. Akhika siapa? Akal. Ini akal ini kadang-kadang juga bermasalah ini.
Ya akal ini kan deliberatif ya. Kadang-kadang kita udah bikin justru dia jadi refusal. Iya. Yang bikin kita nggak yakin itu kadang-kadang refusal tuh. Ini gimana coba kita udah bikin kerajaan di sini. Udah ada yang sejahtera minimal di ruangan yang kecil ini, gitu ya. Masa kita tinggalin ini? Ini kalau engkau dan akhika, ini ada penekanan khusus. Saudaramu juga mau bebas, gitu ya. Falatania. Nah ayanaha. Jangan males. Jangan mager. Jangan duduk-duduk aja, katanya Al-Hadi itu. Fala taniya fi azmin safar. Ayo bertekad buat melakukan perjalanan. Ayo bergegas kalau bahasa ini. Ayo dong, gerak-gerak gitu. Iya. Gerak-gerak ngapain? Lama-lama gitu kan di situ kalau kata bahasa ininya. Wa tasima bihablina gitu ya. Padahal dia namanya udah Asim, tapi masih tetap disuruh wa tasima. Jadi ismah itu bahwa si Asim ini nggak cukup buat menjaga kita. Si akal yang nazori ini juga nggak cukup buat menjaga kita. Ada habl. Coba kalian pegangan dong sama tali yang aku kirim ini. Wahwa Juzihir. Nah itu Jupiter. Gitu. Wahwa Juzihir falakil. Jadi dalam sistem kosmologi zaman dulu gitu kan, falak itu kan ada bertingkat-tingkat gitu sampai 8. Nah, di antara falak itu ada falak yang tinggi, itu falak yang dekat sama Komar itu disebut sebagai Jupiter. Nah, di falak Jupiter itu adalah hablnya kami. Kamu berpegang dong sama falak yang itu. Karena dia yang akan bertugas untuk menuntun. Jadi bintang-bintang zaman dulu itu sangat berpengaruh buat perjalanan khususnya waktu perjalanan di laut ya. Gitu kan, itu petunjuk gitu. Al-falakil qudsi al-mustauli ala nawahil kusuf. Karena falak yang qudsi ini yang akan melingkupi kusuf. Kusuf itu gerhana. Jadi ada momen-momen gitu ya, ketika mau nggak mau cahaya itu hilang. Tapi kalau kalian pegang sama tali ini, bahkan jika itu gerhana, dia akan tetap mustauli. Dia masih tetap meliputi gerhana itu. Jadi cahaya itu sedemikian terang bahkan nggak bisa ditutupi oleh gerhana. Kalau itu Jupiter. Tapi kalau di bawahnya Jupiter, gitu ya. Nah itu masih bisa ditutupi oleh gerhana. Jadi ini kedudukan planet-planet ya. Kedudukan perbintangan zaman dulu. Jupiter kan ini planet terbesar. Iya. Kalau di IPA ya. Tapi zaman mereka dulu kan nggak gitu. Maksudnya itu dia adalah benda langit gitu ya, falak gitu ya, dan falak itu bukan planet sebetulnya. Iya, falak itu mungkin lebih cocok disesuaikan dengan galaksi. Sekarang. Jadi dia ini satu galaksi sebetulnya. Dan di situ nggak ada kusufnya sama sekali. Jadi nggak ada momen ketika ini sejajar kemudian ketutupan cahaya. Itu nggak ada kayak gitu. Ya kalau kalian pegangan sama ini kalian nggak akan pernah kehilangan keyakinan. Maksudnya siapa? Al-Hadi ini. Gitu ya. Akhirnya ini part 3 ini selesai. Dia mendapatkan ilham, dia ketemu sama Hudhud, dan Hudhud bilang ada surat dari bapaknya, dan bapaknya bilang ayo gerak gitu ya. Dan di situ bapaknya minta supaya kalian itu bertekad bulat dan berpegangan yang erat kepada tali yang dirimkan oleh Al-Hadi. Tali yang demikian kuat, bahkan yang demikian terang, yang bahkan tidak bisa ditutupi oleh gerhana apapun. Jadi ini bukan kegelapan loh, gerhana itu gerhana itulah kegelapan yang niscaya, ya kan? Bukan kegelapan yang kayak al-qaryati zalimi ahluha atau kegelapan yang terjadi di dalam sumur. Enggak, ini kegelapan yang memang terjadi dalam sistem peredaran, gitu kan? Ketika dua benda langit itu sejajar. Nah ini pun nggak terjadi kalau talinya itu tali yang dari al-falakil qudsi itu. Jadi ada momen meet the mentor dan dia memperoleh certainty. Ini adalah part ketiga dari perjalanannya si Isyraq dengan si Asim. Nah, yang tadi apa? Dia berjalan dan terdampar. Ini dia jatuh. Saya ulangi ya. Dia mulai ragu, dia mesti naik atau enggak. Akhirnya di sini dia yakin untuk naik. Nah, ini perjalanan lagi. Jadi kalau yang tadi dia perjalanan dari atas, gitu ya, ini istilahnya qausun nuzul gitu ya. Jadi dia perjalanan dari atas ke bawah, gitu, dari alam, kalau bahasa Al-Quran, ala lahul khalqu wal amru, gitu kan, bahwa dia berjalan dari alam amr, gitu, dia turun ke alam khalq. Nah sekarang dia sudah ada di alam khalq,
Dia ragu dan dia pelan-pelan mulai naik lagi ke alam amr. Nah, ini perjalanan yang lain meskipun judulnya sama-sama berjalan. Nah, ini core idea siapa? First threshold. Jadi ini ambang pertama. Jadi tugas pertama jika seseorang betul-betul ingin ketemu dengan kampung halamannya, apalagi ketemu sama orang tuanya mereka, orang tua spiritual ya lagi-lagi ya, bukan orang tua biologis dan bukan ideologis. Gitu ya, orang tua spiritual. Jadi first threshold-nya tuh terjadi di sini. Faiza ataitu wadin naml. Jadi dia keluarlah akhirnya, singkat cerita, ya kan? Kan nggak dijelasin sama dia. Kan cuman bilang kayak kamu kalau emang beneran mau ketemu sama aku, kamu datang dong. Aku udah panggil kamu nggak datang dan seterusnya. Dia keluar apa enggak? Nggak dijelasin di sini, tapi di sini udah keluar nih. Faiza ataitu wadin naml. Berarti artinya dia udah keluar. Akhirnya dia memperoleh keyakinan itu dan dia keluar, akhirnya dia berhasil melepaskan belenggu-belenggunya dari sumur. Dia tinggalkan semua kemakmuran dari yang ada di Kendari itu, gitu ya, Reza ya. dan akhirnya dia beranikan diri untuk merantau, gitu ya. Daerah pertama yang dia temui itu adalah Wadin Naml. Kisahnya siapa? Nabi Sulaiman, gitu ya. Cuman Naml di sini maknanya itu bukan positif, tapi ini namanya apa? Maknanya lebih negatif dan ini adalah simbol dari hirs. Hirs itu apa ya? Ketamakan, iya. Tapi ketamakan, pakai sod, bukan pakai sin. Gitu ya. Harus dipakai sod, itu adalah ketamakan. Jadi kan kalau semut itu dia nyiapin kehidupan musim dinginnya dari musim panas kan. Jadi ada semacam simbol ketamakan yang dimiliki oleh semut-semut ini, dan ini adalah threshold pertama yang harus dilewati oleh si Isyraq dan si Asim ini. Jadi dia sampai di sebuah lembah Namal, tempat kehidupannya semut-semut, dan dia diminta fanfit zailaka, gitu ya. Fanfit zailaka itu maksudnya pelan-pelan tinggalin itu, gitu ya. Maksudnya misalnya kita punya apa namanya, jubah, gitu ya. Nah jubah itu kalau misalkan dia masih terseret gitu, pelan-pelan itu coba yang pelan-pelan ditinggalin tuh, ditarik apa namanya jubah itu supaya nggak nyerempet lagi ke semut-semut yang ada di bawah itu. Ini adalah simbol untuk apa? Untuk kita meninggalkan ketamakan kita, gitu. Jadi dan itu kita tinggalkannya itu ditarik pelan-pelan. Itu sesuatu yang sulit. Bahkan salah seorang ulama bilang dia butuh 40 tahun untuk bisa terlepas dari apa namanya sifat tamak ini, gitu ya. Fanfit zailaka wa qul alhamdulillahillazi ahyani ba'dama amatani. Kira-kira ya, coba kita pikirin bareng. Kira-kira kenapa Syekh Isyraq, gitu ya, atau di surat itu Al-Hadi menyebutkan alhamdulillahillazi ahyani ba'da ma amatani wa ilaihin nusyur, untuk bisa keluar dari lembah semut. Apa relasi dari alhamdulillahillazi ahyani ba'da ma amatani wa ilaihin nusyur dengan lembah semut ini? Paham ya pertanyaannya ya? Ya kan? Dia disuruh untuk meninggalkan pelan-pelan lembah semut ini, dan dia diperintahkan untuk berkata alhamdulillahillazi ahyani ba'dama amatani wa ilaihin nusyur. Kenapa? Apa relasi antara dia meninggalkan lembah semut, gitu ya, dengan doa ini alhamdulillahillazi ahyani ba'dama amatani wa ilaihin nusyur? Ini biasanya kita baca kalau apa? Bangun tidur ya. Ini kan doa bangun tidur itu kan ini, alhamdulillahillazi ahyani ba'dama amatani wa ilaihin nusyur. Ini lembah semut ini tadi kan simbol ketamakan itu. Udah di luar sumur. Udah di luar sumur. Dia udah mulai berjalan ini. Kan dia dikasih tahu di dalam situnya kan ada cara-cara yang terperinci untuk keluar. Dan keluar itu bukan cuma sekedar keluar dari sumur, tapi kemerdekaan yang hakiki, kebebasan yang hakiki, ketidaktergantungan yang mutlak. Itu kapan bisa kita peroleh? Ketika kita mengikuti langkah demi langkah yang tertera. Nah, langkah pertamanya itu dia akan ketemu dengan negeri semut ketika keluar dari
Ini sumur ini. Fa iza ataita wadin naml, sebagian sih bilang ini sebetulnya belum keluar ya. Jadi ini masih roadmap, tapi mana mungkin dia udah keluar. Gitu. Apalagi ini kan sebetulnya pengalamannya meta ya. Ini kan cerita ulang dari pengalaman batinnya Syekh Isyrokan. Wah ahli itu nanti tahap kedua. Gitu. Tapi yang pertama dia sampai di lembah semut dan dia diminta untuk wakul alhamdulillahillazi ahyani ba'da ma amatani wa ilaihin nusyur. Ini pertanyaannya apa relasi kira-kira yang bisa kita brainstormingkan antara seseorang meninggalkan ketamakan dirinya dengan kandungan dari doa ini. Apa? Biasanya kalau misalnya tadi biasa dibaca bahwa virus saya cuma mengambil kelakar dari situ ya. Jadi dia relasinya bahwa dia disuruh untuk menjadikan itu sebagai sebuah apa ya? Katakanlah tanda ya atau simbol apa ya? Bahwa dia bisa terbebas, bahwa dia bisa kembali ke jalan bisa kembali lagi ke jalan yang katakanlah ke jalan yang benar menuju apa yang saya kampung halamannya, hakikat dirinya. Kira-kira mungkin itu ya. Saya sering mengambil, saya nggak tahu apa artinya ya. Alhamdulillah ya, puji syukur. Terlek ya, meskipun alhamdulillah ini mungkin nggak puji syukur artinya. Tapi puji syukur kehadirat Allah yang telah menghidupkan aku setelah mematikan aku, dan kepadanya lah semuanya akan dibangkitkan kembali. Jadi kan sebelumnya kita bisa mengandaikan bahwa ketika dia di sumur dan seterusnya itu, dia itu dalam keadaan mati atau terlepas dari eksistensinya. Masya Allah. Dia mengalami keterasingan kan, sehingga ketika dia kemudian keluar dia tidak lagi terasing. Perlahan-lahan dia mulai berjalan menuju cahaya pada kemestian, ya kan? Yeah. Sehingga kemudian dia disuruh untuk membaca itu. Mungkin gitu ya. Ya betul, menarik. Jadi ahyani ba'da ma'amatan ini menggambarkan dua fase. Ahyani ini adalah fase ketika dia sudah ada di posisi lembah semut, dan amatani ini adalah posisi ketika dia masih ada di dalam sumur. Justru alam materi yang kita kira kehidupan ini adalah alam kematian. Dan itulah alam kehidupan. Nah, ada yang lain nggak? Yang apa? Quotes-nya Imam Ali sering. Nanti ketika kita mati. Oh, an-nasu niyamun iza matu intabahu. Di manusia itu semua tertidur, ketika mereka mati baru mereka akan bangun, baru sadar, gitu ya. Itu nice point, gitu ya. Mungkin yang lain supaya kita brainstorming nih. Soalnya ini kan diskusi ya. Iya, kalau menurut Anda sih lebih baca kitab ini kan lebih reflektif ya. Bagaimana kita mungkin kita sudah mulai bisa mengasosiasikan sumur itu alam yang sedang kita hinggapi hari ini kan. Atau mungkin diri kita sendiri yang terjebak di dalam itu kan waktu kita bahas ya. Ada konteks makrokosmosnya, itu adalah alam materi. Konteks mikrokosmosnya adalah kebiasaan rendah. Betul. Rendah itu dalam tanda petik ya, yang mungkin menyibukkan kita. Atau jangan-jangan gitu ya, maksudnya naik turun itu momen kita lagi mungkin kita sedang. Nah itu makanya, jadi nanti kita akan coba lihat spesifik lagi. Nafs itu kan ada nafs amarah, nafs lawamah gitu ya, nafs mutmainnah kan. Nah nafs lawamah itu nafs yang bolak-balik gitu, nafs yang kayaknya menyesal gitu, mau ditinggalin, sayang gitu. Nggak ditinggalin yang itu yang sayang kalau bener. Nah itu nafs lawamah itu nafs yang gamang. Bagaimana kita bisa menikmati hamamat ini? Menikmati hamamat tuh kan mungkin dia datang gitu, mungkin kita pernah ngerasain enak angin sepoi-sepoinya. Kenapa di sini pakainya ahyani? Kan mereka berdua ya? Berarti iya, kadang-kadang memang domirnya ini balik ke Isyroq aja. Karena memang sebetulnya si asim ini, asimnya itu kita juga masalahnya. Ya, ada benar. Makanya tetap
akal gitu. Iya. Taufik. Ada part-part di mana kayaknya penekanannya ke si Asim ini perlu jangan dilupain ini si Asim ini soalnya bisa jadi masalah. Ya, Meskipun dia dirinya sendiri lagi. Dia mungkin Kasim atau si akal tuh udah selesai gitu setelah naik dari atas tuh. Ya memang akal itu kan ada 3 tingkatan ya. Nah, itu akal. Akal itu ada 4 tingkatan ya. Akal itu yang paling rendah itu disebut sebagai hayulani, yang di atasnya itu akal bil malakah, yang akal bil fiil, sama akal mustafat. Ya kan? Ini namanya akal epistemologis. Akal-akalan juga. Nah, ya. Nah, Asim itu aktif itu di 3 level ini. Gitu ya. Nah, ketika dia sampai di al-mustafat ini, si akal ini dia bukan sebagai lawan dari bil fiil, dia munfail. Fiil itu apa? Aktif. Aktual. Kalau munfail itu apa? Dia pasif dan dia menerima. Jadi orang mencapai titik di mana akalnya tuh jadi ngikut. Kalau dulu akal tuh pengen ada di komando terus. Berisik ya. Iya, bukan cuma berisik, dia memerintah. Dan itu penting buat kehidupan kita, apalagi ketika kita masih ada dalam proses deliberasi seperti di dunia ini gitu. Ya kan, kita perlu pertimbangan yang rasional, nggak bisa cuma cinta aja gitu. Harus ada hati-hatinya. Gitu kan, nggak bisa dikeluarin aja semua, harus ada yang dijaga. Ini keseimbangan hidup gitu kan. Tapi ada titik dalam perjalanan spiritual itu wilayah-wilayah yang waro'an nahar ini. Nah, ini si akal ini harus menjadi mustafat. Dia mengambil ifadah, bukan dia yang memberikan ifadah. Gitu. Dia yang mengambil cahaya, bukan yang memberikan cahaya. Dia menjadi lebih pasif. Makanya dia udah mulai hilang nih, pelan-pelan. Dia bukan hilang, dia menyatu dengan si Isyraq ini. Bisa dilakukan tanpa si Asim ini. Nggak bisa dong. Dia bisa pada akhirnya dia itu teman safar yang akan selalu ada di dalam diri kita. Dan dia yang menjaga eksistensi kita. Makanya nanti dia bakal balik lagi nih. Cuman memang dia baliknya nggak sering-sering. Jadi itu menunjukkan bahwa peran akal nazari itu ada, tapi memang tidak seperti yang kita kira kayak kebangkitan modernisme, rasionalisme dan lain-lain. Itu justru akhirnya masa cuma sebentar, langsung hancur dengan postmodernisme. Karena memang ada sebagian dalam diri manusia yang sangat romantis. Ya memang tidak semuanya itu kering ketat dengan pertimbangan yang rasional gitu. Gitu. Yang kayak kita berlaku sama istri kita berlaku dengan anak-anak kita, ya kan? Ya nggak ada hitung-hitungan yang rigid, bukan kayak nggak hidup dengan sistem akuntansi gitu, ya kan? Bisa rasional ya. Makanya dia mulai hilang kehadirannya, mungkin itu ya, tapi kita nggak tahu ya. Namanya ini cara kita membaca teks saja sih sebenarnya. Ini yang memerintah siapa? Kenapa? Enggak, di dalam surat itu. Nah, jadi ini arahannya. Si arahan dalam surat itu. Nah, cuma kan pertanyaannya apakah ini cuma dia masih dalam sumur atau di luar sumur? Tadi kita bahas kan. Kalau Anda sih ngerasanya kayak dia di luar sumur, meskipun nanti ada ibarat-ibarat yang menunjukkan kalau ini masih di dalam sumur. Tapi dengan asumsi bahwa Syekh Isyraq ini menceritakan ulang pengalaman batinnya. Jadi ini adalah fase-fase yang betul-betul dilakukan sama dia di luar sumur. Gitu ya. Nah, cuma yang jadi masalah adalah tadi pertanyaannya itu bagaimana kandungan alhamdulillahillazi ahyani ba'dama amatani wa ilaihin nusyur ini bisa membuat seseorang itu kemudian lepas dari wadi namal. Bahwa dia misalkan ahyani ini, ya, ini menggambarkan fase setelah sumur dan amatani ini menggambarkan fase sebelum sumur, ya kan? Itu tidak menjelaskan kenapa dua ini kemudian membebaskan dia dari wadi namal. Yang menjadi pertanyaan, apa hubungan ini dengan kebebasan orang dari ketamakan dirinya? Paham persoalannya kan? Ya. Kalau Anda ngerasa jawabannya Rajib tadi itu hanya menjelaskan apa yang dimaksud dengan ahyani dan amatani ini, tapi nggak menjelaskan bagaimana ahyani dan amatani ini berhubungan dengan berhubungan dengan dia keluar dari wadi namal. Yang jadi persoalan di sini dia keluar dari wadi namal gara-gara ini. Kenapa bisa begitu? Mungkin karena ketamakan itu mengikat. Untuk selalu ada di sumur. Jadi tamak dengan hal-hal yang indah di sana, enak yang memukau di sana. Jadi dia tidak akan pernah bebas kalau ketamakan itu masih melekat. Jadi kalau mau kholas, ya kata kholas itu.
lepas ketamakan supaya ahya, supaya hidup dan ada di wadi namal. Jadi sebenarnya doa ini tentang apa sih? Allazi ahyani ba'da ma amatani wa ilahin nusyur. Wa ilahin nusyur itu tentang apa? Setelah wadi namal, kalau ini bangkit kan, kiamat kan. Dan akan dibangkitkan. Kira-kira ada nggak relasi antara konsep kiamat dengan kesadaran orang untuk tidak tamak? Ada. Ya. Mungkin kesadaran tentang kiamat, kiamat itu akan menyingkap semua isi jiwa. Gitu. Dan ketamakan adalah bentuk-bentuk buruk dari jiwa, apa itu hewan-hewan dan lain-lain. Kalau dia sadar kiamat nanti ada yang akan menampakkan hal-hal yang itu, ya dia akan menjadi sendiri ya. Mungkin kayak gitu kali ya kalau Anda mikirnya ya. Jadi kenapa penting gitu ya untuk mengaitkan konsep ma'ad atau konsep kiamat atau telos dalam bahasa yang lebih filosofis gitu ya dengan wadi namal ini, karena memang kalau istilahnya syariati itu orang yang tahu cara dia matilah yang benar-benar tahu cara dia hidup. Gitu ya. Jadi makna hidup itu justru didapatkan dari makna kematian. Nah, konsep ma'ad ini itu akan memberikan orientasi dan telos gitu ya bagi kehidupan seseorang, dan itu yang akan membuat dia akhirnya ngerasa bahwa dia kayaknya emang nggak perlu tamak-tamak di lembah kayak begini. Ini toh cuman first threshold doang gitu. Bahwa masih ada threshold lain yang perlu dia lewati. Kalau dia berhenti di sini justru dia gagal dia gagal untuk mengamalkan risalah itu, isi surat itu. Wa ahlik ahlak ya, kita kalau kita mau sampai pada kesejatian itu ya kita mau nggak mau harus meninggalkan persona ini. Persona yang paling sulit kita tinggalkan itu persona kebapakan, keanakan, saudara. Itu adalah persona kita tuh, dan itu sulit buat kita tinggalkan. Tapi ini adalah sebuah kelaziman kalau kita mau betul-betul menjawab apa yang ini ya kan, da'aunakum apa falam tartahilu asyarnakum falam tafham. Kalau kita betul-betul mau menjawab panggilannya dia gitu ya, kita perlu wa ahlik ahlaka. Itu kan agak ekstrim ya, tapi menurut saya isyrok minimal gitu kita perlu tinggalkan, tapi bukan dalam konteks fisik, dalam konteks keterikatan itu, dalam konteks apa namanya, ahlaka yuhliku itu kan menghancurkan, membinasakan. Ahla ya, ini sebetulnya mirip ya, cuman ini beda. Kalau ini satu kata ahlaka yuhliku, kalau ini kafnya itu domir, kata ganti, engkau. Ini ahlun, kalau ini ahlun, kalau ini ahlaka yuhliku. Ahlun itu keluarga. Ya, dan yang pertama kamu hancurkan, yang binasakan itu siapa? Waktul imro'ataka. Ya, tinggalkan dan bunuh, bahasa kejamnya ya, bahasa literalnya. Dan bunuhlah istrimu. Maksudnya bukan itu. Maksudnya ini bukan persoalan gender. Imro'ah di sini mau itu perempuan gitu ya, dia juga perlu membunuh perempuannya. Maksudnya perempuannya itu apa? Kenapa? Nah, ini kalau pembahasan gender ini udah kena ini. Ini anti feminisme ini. Ya kan? Tapi yang dimaksudkan ya, ini kan feminin itu bukan persoalan biologis. Gitu. Jadi orang biologinya laki-laki itu bisa menjadi sangat feminin. Jadi ini adalah simbol apa? Tadi simbol syahwat tadi. Gitu ya. Jadi waktul syahwataka katanya. Kalau di syarah-syarah, innaha kanat minal gobirin. Tahu ini kisahnya siapa? Nabi siapa? Yang disuruh ninggalin istrinya. Soalnya istrinya itu termasuk orang-orang yang, Nabi Ayub. Bukan. Nabi Lut. Oh, Lut. Gitu kan? Nabi Lut itu yang anak-anak perempuannya dikasih ke masyarakat desanya dia karena mohon maaf sukanya sesama jenis, gitu ya. Akhirnya orang dikasih anak perempuan bagus-bagus tetap nggak di Masya Allah.